gadis semua. Masya Allah. Terus tuh bagus nggak? Nggak ecek gitu. Tuh bagus Ya gimana? nih insya kira-kira? Allah barangkali kalau kakeknya ini sudah menduduki di punggung Cucunya. ya kira-kira dapat gitu loh. Oh Nah, iya. kecipratan. Makanya terus terang ketika muncul Kimat, seorang tokoh, sosok tokoh dari Banten, saya itu satu saja yang ada di pikiran saya, ini Imad ini mesti ada nyambung ke saya. Rupanya dari Cak Ciliwulu. Iya. Oke, saudaraku, masih bersama MNZ Video, masih bersama Tubagus Humaini ya, dari keluarga besar Tanara Banten, Al-Bantani. Kita malam hari ini yang ngobrol biasa ya saudara, ngobrol biasa saja ya, bahas tentang yang sedang trending saja. Ini artinya ngobrol biasa gitu ya saudara. Kita sedang di pondok pesantren nih. Jadi di Jawa kemarin waktu ketemu siapa saja ya? Ki Rahmat, ya Ki Rahmat ya. Ya, Ki Rahmat, Kiai Khudri. Kiai Khudri itu adik dari dari kakek saya, dari Abuya. Jadi beliau adik lain ibu tapi dari istrinya buyut saya yang kedua. Oh iya. Jadi kalau kakek Abuya Soleh ini dari istrinya buyut saya yang pertama, dan dari istri kedua lahirlah anak pertama ya Khudri ini. Oh iya. Beliau sampai saat ini ya eksis, masih di pengajian. Mana-mana itu masih sehat, masih segar bugar lah istilahnya, masih kuat. Jadi itulah ciri khas kiai-kiai kita, ulama-ulama kita kan? Ya, ngaji. Dan ngaji. Nah, tentunya dalail itu nggak lupa ya. Ya, dalail. Jadi kebetulan kemarin begitu saya ngobrol langsung sama Yai Khudri ini, pas habis tahlilan itu ngobrol-ngobrol, ya kemudian menyinggunglah persoalan dalail saya itu. Berkaitan dengan pengijazahan saya terhadap santri-santri kita yang ada di Bagus Salam. Oh iya. Kan gitu. Ketika itu saya memang tidak bertanya kepada kakek Abuya Soleh ini kan. Abuya kira-kira ijazahnya dari mana. Sehingga ketika saya ditanya oleh santri saya menyimpulkan bahwa kakek saya ini dari bapaknya bernama Maulud, Kiai Maulud. Jadi Bagus Maulud. Ya, jadi dari Abuya ijazah ke Bapak Tua Mulut, Buyut Mulut ini. Buyut Mulut. Nah, begitu saya sampaikan ke Bapak Yai Khudri ini, ke adiknya kakek ini, beliau menyampaikan, oh kalau dalail yang pernah diceritakan ke beliau dari Abuya Soleh ini mengatakan bahwa ijazahnya dari Syekh Abdul Halim Kadu Pesing. Jadi Syekh Abdul Halim Kadu Pesing itulah yang langsung ijazah dari Abuya Soleh ke Syekh Abdul Halim Kadu Pesing. Itu berkaitan dengan dalail. Kemudian saya bertanya berkaitan dengan sanad keguruan, sanad tentang guru kita ini. Saya bertanya ketika itu, saya pengen tahu, saya bilang, kira-kira yang langsung dari Lempuyang muridnya Ki Nawawi itu siapa? Kan gitu. Kemudian Yai Khudri menjawab, yang saya tahu dari cerita bapak dan juga kakak Abuya Soleh maksudnya, beliau mengatakan bahwa yang langsung ngaji ke Syekh Nawawi adalah beliau bernama Yai Ghaffar. Yai Ghaffar. Jadi Syekh Abdul Ghaffar, bahkan Syekh Abdul Ghaffar ini punya julukan Yai Gede. Oh, Yai Gede. Julukannya itu Yai Gede. Jadi al-mulaqab Yai Gede. Padahal Yai Gede itu kan punya nama lain. Nama aslinya itu Syekh Abdul Ghaffar. Syekh Abdul Ghaffar kan? Jadi nama aslinya Syekh Abdul Ghaffar, tapi beliau di lakobi Yai Gede. Nah, jadi maksudnya gini,
Yai Gofar itu dulu nggak mau dipanggil Yai Gofar namanya. Iya, Nah, gitu ya. kan? Bukan tidak mau. Jadi begini, wallah alam entah ada karomah, ada barokah di sana. Yang nyebut Yai Gofar itu Yang artinya menyebut namanya itu mesti ada lidahnya gimana ya, ya? ada gitu loh. Iya, iya betul. Sehingga ada yang tidak bisa ngomong, ada macam-macam lah. Sehingga Gitu. kemudian nggak berani menyebut berani nama menyebut itu. nama aslinya itu. Ya, sehingga terkenalnya Yai Gede saja. Gitu. Lah inilah salah satu muridnya Syekh Nawawi Banten. Al-Bantani. Jadi begitu ketika itu konon katanya Syekh Abdul Ghaffar ini ketika ngaji di Nawawi, beliau ini muridnya Syekh Nawawi yang paling kecil usianya. Jadi usianya yang paling kecil. Jadi bisa dibilang kalau belasan tahun. Entah 14, entah 15 gitulah. Ketika ngaji di Syekh Nawawi. Lah salah satunya yang langsung ngaji ke Yai Ghaffar ini adalah kakek Abuya Soleh. Oh, kakek itu bagus. Iya. Jadi Abuya Soleh ini nyantri lah di Yai Ghaffar ini. Yai Gede ini. Jadi ngaji di situ, maka artinya sanad keguruan ke Syekh Nawawi ini jelas bahwa Yai Ghaffar adalah murid langsung dari Nawawi, kemudian punya murid Abuya Soleh. Dan satu-satunya cucu, ini bicara cucu, yang langsung diajari oleh Abuya Soleh ya saya. Masya Allah. Itu. Berarti jadi, kan gini, artinya gini, tuh bagus itu kan berarti kan Yai Nawawi punya murid Yai Gede. Yai Gede punya murid Yai Buya Soleh. Buya Soleh punya murid tuh bagus. Artinya tuh bagus ini kalau dari Syekh Nawawi Banten itu cicit muridnya Syekh Nawawi. Sanad ngajinya gitu. Beliau masih cicit ya. Ngaji lah ya. Sanad ngajinya itu beliau itu masih cicit. Kalau cucu muridnya Syekh Nawawi itu adalah Yai Buya Soleh. Nah, itu betul gitu. Ya, kira-kira begitu. Itu hasil dari pertemuan kemarin saya ngobrol sama Yai Khudri, adik dari kakek saya ini. Itu. Jadi insya Allah riwayat ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Tidak serta-merta saya mengklaim seolah-olah sok-sokan, seolah-olah saya ini mentang-mentang dari Tanara, mentang-mentang dari Banten, mengklaim begini-begini. Ya, saya berdasarkan dari riwayat. Ya, karena begini, karena memang sekarang itu sanad keilmuan itu harus jelas, harus jelas. Ya, jangan sama-sama, harus jelas, karena sanad itu termasuk yang harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Karena untuk umat ya kan. Betul. Siapa besok yang akan bertanggungjawab gitu. Jadi itu bagus ini adalah cicit muridnya dari Syekh Nawawi Banten. Artinya Syekh Nawawi Banten punya murid yang namanya Yai Ghaffar atau Yai Gede. Yai Gede ini punya murid namanya Buya Soleh. Buya Soleh ini punya murid namanya itu Bagus Humain ini. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi masih urutan keempat dari murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi kalau bicara cucu ya, kalau anaknya Abuya semua ngajinya ke Abuya. Kecuali sudah ngaji ke Abuya baru mondok cari pengalaman gitulah. Semua anaknya Abuya ini ya dari istri pertama sampai ke istri keempat punya anak semua. Semua yang khususnya yang laki-laki ya, yang ngajinya dari beliau langsung. Dari Buya Soleh. Iya, dari Buya Soleh langsung. Baru setelah itu cari pengalaman, mondok di mana gitulah. Betul. Jadi kalau dari cucu kebetulan saya satu-satunya cucu yang langsung ngaji ke Buya Soleh. Ini. Buya Soleh itu muridnya Kiai Gede. Kiai Gede muridnya Syekh Nawawi Banten. Masya Allah. Jadi beliau ini mempunyai sanad yang jelas. Nah, begitu makanya beliau ini kan pengasuh Pondok Pesantren Putri Babu Salam, saudara ya, yang ada di Riau. Jadi sanad keilmuan itu sangat jelas sekali gitu. Nah, jadi ini juga kenapa saya sempat menyesal juga sebetulnya, kenapa kok waktu kakek masih hidup saya nggak sempat tanya-tanya tentang sanad keguruan ini kan. Ya mungkin ini hikmahnya adanya tesis Kimat ini, salah satunya itu bahwa membuka mata kita pelajari itu ya, gitu loh. Ternyata ya penting juga. Nah, sampai kemudian sanad keguruan ini kan
Kita Ya, juga betul. kepengen tahu akhirnya. Iya, betul. Kebetulan masih ada dari adiknya kakek saya bernama Yehudri ini. Beliau saksi mata langsung yang ketemu langsung dengan kakek dan kemudian buyut, kira-kira begitu. Nah, jadi masih ada saksi mata itu. Masya Allah, itu luar biasa. Makanya sanad keilmuan itu sangat penting sekali, saudara. Bukan hanya modalkan sorban, bukan modalkan jubah saja, tapi sanadnya tidak jelas. Tapi memang sanad keilmuan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebab apa? Berkaitan dengan umat. Nah, sesuatu yang berkaitan dengan umat, maka itu harus bisa dipertanggungjawabkan sanadnya, keilmuannya. Begitu, saudari. Nah, itulah. Makanya alhamdulillah hikmahnya pada malam hari ini kita bincang-bincang dengan beliau tuh Bagus Ayatullah Khumaini, yang termasuk masih keluarga besar Tanara, termasuk dari silsilah keluarga nasabnya itu dari Syekh Ciliwulung. Duriannya Syekh Ciliwulung, alhamdulillah. Makanya di Pondok Pesantren Putri Babu Salam ini mempunyai sanad-sanad keilmuan yang sangat jelas, saudara. Itulah. Kita ngobrol asik saja nih, itu Bagus pada malam hari ini ya, gitu. Terus Buya Soleh ini mempunyai berapa saudara? Kalau dari saudara kakek langsung yang seibu, ini semuanya perempuan. Perempuan. Jadi satu-satunya anak kakek itu cuma satu laki-laki. Adiknya itu perempuan. Gitu. Nah, begitu di istri kedua dari buyut saya ini, laki-laki, ya Ki Khudri ini, anak pertamanya. Dari istri kedua buyut. Ki Khudri punya adik lagi, laki-laki lagi, namanya Ki Hujen. Ki Hujen? Iya, ya Hujen. Ya Hujen baru punya anak perempuan. Kemudian dari istri ketiga buyut, nih, istri ketiganya buyut, kebetulan punya anak pertama perempuan, anak keduanya laki-laki, anak ketiga laki-laki, anak yang kedua dari istri ketiganya buyut saya ini bernama Kiai Husnul. Yang ketiga namanya Yekhawas. Itu kalau anak pertamanya perempuan, tuh namanya Hajjah Muti'ah. Yang keempat perempuan lagi. Tuh. Jadi dari istri buyut saya yang ketiga ini punya anak 4. Jadi kalau yang dari istri pertama yaitu cuma satu Buya Soleh yang laki-lakinya. Yang lainnya perempuan. Jadi kalau tuh Bagus saudaranya berapa? Saya sendiri. Kalau saya sendiri cuma 3. Saya, adik saya perempuan, kemudian laki-laki. Jadi tuh Bagus apa ya? Tuh Bagus itu yang pertama, anak pertama. Iya, saya anak pertama, kemudian punya adik perempuan, adik lagi, yang ketiga laki-laki. Tuh. Kalau bapak saya, anaknya Abuya nomor 4 berarti. Oh, nomor 4. Nomor pertama Ki Fakhruddin namanya. Kedua Ki Fudel. Ketiga Ki Fahmi. Keempat bapak saya Ki Abdul Fattah. Nah, itu. Ki Abdul Fattah bin Buya Soleh. Ya, Abdul Fattah punya adik namanya Ki Fuad. Jadi laki-laki semua 5. Baru setelah itu perempuan 5 lagi. Masya Allah. Itu dari istri pertamanya kakek. Kakeknya beliau itu Buya Soleh ya. Istri keduanya punya anak 7 lagi. Coba. Masya Allah. Istri ketiganya punya anak 4 lagi. Jadi kakek saya ini luar biasa. Gitu. Gadis semua. Masya Allah. Terus tuh Bagus nggak ecek gitu loh. Tuh Bagus gimana? Ya insya Allah barangkali kalau kakeknya ini sudah menduduki di punggung cucunya ya kira-kira dapat gitu loh. Oh iya. Kecipratannya gitu. Ya. Tapi kan tuh Bagus baru 2 putranya kan? 4 loh. Sekarang udah 4 ya? 4. Laki-laki 2, perempuan 2. Nah ini saudaraku baru beristri 1 ya. Kemungkinan ada 2, 3, dan 4 nanti. Ya, karena itu ketitisan dari kakeknya beliau. Kakek tidak menutup kemungkinan. Buya Soleh. Iya. Gitu. Darah tetap mengalir gitu. Darah tetap mengalir. Dan kira-kira sudah siap belum ya?
Insya Allah. Kalau urusan itu ya insya Allah gitu loh. Iya, iya. Itu luar biasa. Memang begini ya saudara. Kalau kita ya keturunan-keturunan dari para ulama, para kiai itu kalau nggak punya keturunan yang banyak ya itu sangat disayangkan, begitu ya, sangat disayangkan begitu. Ya, jadi betul. memang harus memperbanyak anak. Makanya hukumnya KB itu gimana ya? KB itu sebenarnya kan nggak boleh ya. Ya itu kan dari dulu zaman dulu kontroversi ya. Iya, kontroversi ya. Bagaimana menyikapinya, bagaimana kemudian apa namanya hasil penelitiannya, tentu masing-masing punya Alasan tersendiri. Tapi artinya begini, apa tuh bos? Seorang ulama atau seorang kiai ini memang harus memperbanyak keturunan. Betul. Gitu. Karena untuk menjaga sanad keilmuan dan menjaga untuk generasi yang akan datang yang meneruskan perjuangannya. Ya, salah satunya itu kenapa kakek kemudian istrinya sampai 4, bahkan kalau semuanya 5, kakek saya itu iya, semuanya 5. Jadi sempat kemudian cerai sama yang keempat, lalu menikah lagi yang kelima. Yang sampai wafat itu 3 itu. Istri pertama, kedua, ketiga. Ini sampai wafat gitu. Nah, keempat sempat punya anak 1, cerai. Kemudian yang kelima itu tidak sempat punya anak. Itulah kira-kira. Ya. Jadi untuk seling saja 4, 5 seling. Tapi yang keempat sempat punya anak 1. Sampai sekarang udah gede. Oh, Masya Allah. Gitu loh. Tapi di dalam keluarga Tanara sendiri itu kan banyak sekali termasuk Yai Ma'ruf Amin, Ki Maduddin Usman dan wah pokoknya keluarga Tanara, keluarga besar Tanara itu kan luar biasa banyaknya kan begitu. Itu secara begini ya, susah ada acara-acara itu benar ngumpul semua gitu ya? Ya, ngumpul. Tetapi kan di zamannya ya, di eranya masing-masing. Tentu kalau kita berbicara begitu kan di eranya masing-masing punya zamannya tuh. Misalnya kayak zamannya kakek saya. Tentu di zaman itu ya Ki Imad itu masih kecil gitu loh. Oh, masih kecil ya? Usianya belum apa-apa. Ya. Mungkin masih sekolah MTS ketika itu misalnya. Atau misalnya kayak Ki Ma'ruf Amin, ya masih muda-mudanya. Ya, betul. Atau misalnya masih kuliah atau gimana di zaman kakek saya gitu loh. Sehingga kemudian yang saya tahu ya ketokohan di Tanara itu ya salah satunya ya kakek saya. Buya Soleh. Ya bukan menyombongkan ini ini yang saya tahu gitu loh. Insya Allah sahih lah apa yang saya sampaikan ini. Artinya begini, di dalam suatu daerah itu kan biasanya itu kan ada rujukan, siapa yang bisa menjadi rujukan. Nah, itu yang saya makanya di Tanara itu pada zaman Buya Soleh yang menjadi rujukan itu adalah Buya Soleh. Gitu. Luar biasa. Ya, itu tadi barangkali Ki Ma'ruf Amin masih muda. Iya. Ki Maduddin ya masih kecil. Mungkin masih bayi. Ya, gitu kan. Atau mungkin belum lahir. Nah, bisa jadi kan di zaman itu gitu loh. Di zaman itu. Lah, makanya terus terang ketika muncul Ki Imad, seorang tokoh, sosok tokoh dari Banten, saya itu satu saja. Yang ada di pikiran saya, ini Imad ini mesti ada nyambung ke saya. Rupanya dari Syekh Ciliwulung. Iya. Itu saja saya. Garis keturunannya itu dari Syekh Ciliwulung, dari jalur ibu ya. Ya, karena yang saya tahu ya sekitar Tanara, Lempuyang, Laban Jerukcuk, ya yang ditokohkan itu ya dari keluarga besar. Itu Syekh Ciliwulung, kemudian sampai ke Syekh Abdul Akhir, yang hari ini makamnya semakin tambah besar, tambah ramai. Ini luar biasa. Itu termasuk Kiai Gede. Nah, sama juga Syekh Asad Tawil ya, yang pernah kita bicarakan itu ketika itu sempat saya juga tanya sama Yai Khudri ini. Kalau Yai Asad Tawil saya bilang, gimana tuh? Oh iya, Yai Asad Tawil yang disebut Yai Asad Tawil Manado itu ya dari Lempuyang asalnya. Satu keturunan dengan kita. Oh iya, kalau kita ingat ya, yang di Manado itu kan begini, ada Tubagus Buang. Nah, Tubagus Buang itu maksudnya zaman dulu itu diasingkan oleh bisa jadi gitu. Bisa jadi ada kemudian terdengar di masyarakat sekitar sehingga kemudian terjuluklah nama Tubagus Buang. Buang itu bisa jadi begitu. Karena diasingkan. Ya kan? Diasingkan itu bisa jadi ya kan. Dibuang ke Manado. Tapi yang dikenal oleh keluarga kami ini ya yaitu Ki Asad Tawil Manado gitu aja. Ya. Itu
mungkin saja ya ada orang menyebutnya Julukan. buang itu tadi karena berkaitan dengan diungsikan. Bisa jadi. Oh, gitu. Dan itu alhamdulillah kemarin kemudian saya langsung minta sholawat yang ditulis oleh Syekh Hasan Thawil ini. Jadi sholawat yang ditulis tangan sendiri. Ya, jadi beliau yang langsung mengijazahkan ini dari beliau kemudian ke muridnya, sampailah kepada kakek saya. Akhirnya diriadoi sama kakek saya, sampai sekarang masih sholawat itu dijalankan. Ada kemarin saya minta dan saya tolong minta ijazahnya sama Yai Khudri. Dan kira-kira itu Yi, sholawat itu kalau diijazahkan ke selain keluarga besar dari Tanara bagaimana itu Yi? Oh, sudah ramai, udah ramai. Para santri itu sudah hampir. Oh, ya, maksudnya gitu kan ijazah itu bukan khusus untuk keluarga besarnya. Bukan. Artinya kenapa saya berbicara keluarga? Ya salah satunya yang meriado ini adalah Buya Soleh. Buya Soleh. Itu sumbernya dari situ, kemudian disebarkan ke lingkungan. Nah, kira-kira nanti saya juga dapat ijazah ini ya saudara. Alhamdulillah. Itu sholawat Syekh Hasan Thawil. Alhamdulillah, itu berkahnya. Alhamdulillah langsung saya ijazahkan juga sama santri-santri kita. Bagus salam, Masya Allah. Dari Syekh Hasan Thawil. Itulah jariahnya dari Syekh Hasan Thawil. Yang dari Manado atau Tubagus Buang yang diasingkan ke Manado itu sebenarnya dari Tanara Banten, nah gitu saudari. Kalau saya sih hanya sekedar apa istilahnya ya, sekedar ingin mengucapkan terima kasih saja bahwa ternyata ya mbah-mbah kita dulu, bapak tua, buyut, kemudian mempertahankan misalnya aurat-aurat, riadah-riadah yang dilakukan ternyata sampai kepada kita, itu kan kita bersyukur begitu. Iya, betul nih. Kalau mereka tidak melakukan itu, ya nggak ketemu kita. Gitu loh. Betul. Itu juga penting. Maka saya sendiri ya bukan berarti ingin menonjolkan, ya tidak penting sebetulnya hal itu. Cukup kita itu tawasul ke beliau-beliau. Yang penting beliau bangga dengan kita yang masih ada. Itu nggak penting sebetulnya keluar-keluar begini kan begitu. Artinya begini ya, nasab itu penting nggak penting, artinya begini. Yang paling terpenting itu kan keilmuan ya. Bagaimana kita bisa mengikuti jejak-jejak beliau, ya kan? Ya itu. Walaupun kita bernasab yang mulia, tapi kita tidak bisa mengikuti jejak-jejak beliau-beliau yang mulia itu juga kita akan mempermalukan beliau-beliau kan begitu malah. Gitu, dan terkadang saya pun ya kalau menghadapi kehidupan hari ini ya yang semakin mengarah kepada keduniawi, terkadang ya begitu kembali ke mereka ini, ya ke zaman dulu, ya lebih menenangkan kita kehidupan mereka di zaman dulu. Mereka asik dengan kita, mereka asik dengan aurat-auratnya ini. Betul. Yang terkadang kemudian kita ini lebih enak connect dengan mereka yang sudah tidak ada ini gitu loh. Betul. Nah ini juga penting. Oke saudaraku, MSZ Video, demikianlah bincang-bincang kita pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan motivasi untuk kita semuanya. Pentingnya tentang sanad keilmuan begitu ya. Ini tentang sanad keilmuan dan cerita-cerita para ulama-ulama kita terdahulu, bahwasanya mereka itu beliau-beliau itu sangatlah teguh, sangatlah istiqomah untuk ngaji sekaligus mengamalkan aurat yang sampai sekarang, dan beliau-beliau itu mengabadikan karya-karyanya itu melalui tulisan-tulisan sehingga bisa kita baca sampai sekarang. Oke saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Salam Desraya, salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus.